Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Khususan li Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarafil Hizami An-Nawawi hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa ra'ahu fi quburihi wa nafa'ana wa iya bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi haqqihi wa bi haqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-haditsu ats-tsalitsu wal 'ishrun. Hadis yang ke-23. Ruwiya an Abi Malik Al-Jarif Al-Harith bin Asimi Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridhani sapa Allah anhu saking Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Qala, berkata Abi Malik, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sabdanya? At-tahuru syatrul iman. At-tahuru utawi sesuci iku syatrul iman, setengah saking iman. Sesuci itu apa? Apa bedanya an-nadzafah dengan at-tahuru itu? Bedanya an-nadzafah itu bersih luarnya toh. Kalau tahur itu bersih luar dalam. Di dalam itu bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Di luar itu bersih dari najis. Itu namanya tahur. Jadi apa tahur itu? Kata Rasulullah, at-tahuru syatrul iman. Jadi tahur itu adalah setengah saking iman. Coba kenapa kok bisa setengah saking iman? Nah, anak-anakku kalian itu kalau hadas kecil yang ngentut itu apa? Silit. Yang pipis itu kemaluan yang di depan. Tapi kok yang dibasuh muka? Nah itu kan kalau tidak ada keimanannya kan nggak bisa. Kok bisa ngentut kok yang dibasuh kok muka, dan itu katanya bisa suci. Nah kalau tidak semata-mata beriman nggak bisa diterima. Padahal umpama nalar secara rasional bisa diterima. Rajib itu sakit korengan, dibawa ke rumah sakit, disuntik itu bokongnya, bukan tangannya yang korengan yang sembuh, tangannya. Jadi kenapa kok muka? Secara rasional menurut banyak pemikir karena muka itu yang utama. Berdosa itu melihat cewek, terus melihat orang bisik-bisik, terus macam-macam lah dari muka. Karena itulah kita kalau mau membersihkan hadas kecil atau hadas besar itu mukanya yang dibasuh. Yang kedua tangan. Kenapa kok tangan? Karena tangan itu jahil. Coba lihat anak kecil lewat di depan, kan selalu kepada kembang itu begini. Anak kecil merusak kembang depan itu. Jadi tangan memang yang jahil. Terus kemudian apa? Setelah tangan, rambut. Rambut itu mahkota. Kalian sering berdandan, lama-lama itu nyisir rambut. Terus kemudian telinga sunnah, mendengarkan ini.
Nah, terus kemudian kaki itu berjalan. Telinga itu kan sunnah. Kalau kaki itu wajib. Karena ini yang berjalan maksiat kemana-mana, dibasuh. Lo kok sampean itu dalam satu hari itu setiap sholat itu tahur, bertatahur, bersesuci, lo sampean itu dosanya tidak ada kata Rasulullah, bersih dosanya. Walhamdulillahi tamla'u al-mizan. Walhamdulillah utawi sekapiani Allah, utawi sekapiani puji iku lillahi kagungane Allah. Tamla'u memenuhi ya Syekh. Apa tadi? At-tahur al-mizana ing timbangan. Jadi nanti kalau sampean itu ditimbang, ini sampean, ini timbangan. Nah, tahur itu memenuhi sini. Sehingga lebih banyak pahalanya daripada dosanya sampean. Di tamla'ul mizan. Terus wa subhanallahi maha suci. Kalau saya itu tidak subhanallahi, saya mesti subhanallah. Seperti kenapa kok subhanallah? Subhana itu isim fi'il huruf. Kalau bergaya seperti isim berarti mudhof ilaih. Jadi subhanallahi. Kalau bergaya seperti huruf jar subhanallahi, jadi huruf. Nah, kalau fi'il berarti subhana maha suci sapa Allahu Allah. Jadi saya mesti selalu baca subhanallah. Walhamdulillah utawi sekabiani puji kulillahi kagungani Allah. Tamla'ane kang memenuhi. Apa yang memenuhi itu? Tahur dan tasbih itu. Ma'ing barang bainas samawati wal ardi, di antara langit dan bumi. Makanya sampean itu setelah at-tatahhur bersecuci lalu sampean ngomong subhanallah kan gitu. Lalu berdoa, kadang-kadang orang begitu. Jadi baca apa? Alhamdulillah dan subhanallah itu dunia dan bumi itu penuh. Wassalatu utawi salat iku nurun cahaya. Jadi sampean itu salat, orang salat dan tidak salat itu ketahuan dari batuknya. Coba lihat di TV-TV. Orang yang enggak salat itu petang. Orang yang salat walaupun ireng itu auranya itu keluar. Jadi nurun cahaya. Wassadaqah utawi sedekah itu burhan. Burhan itu apa? Tanda. Nah, tanda kebesaran Tuhan gitu loh. Jadi orang yang sering sedekah jelas tandana gak medhit. Wasabru apa diaun. As-sabru utawi sabar iku diaun sinar. Apa bedanya nur dengan dia? Nah ini nur ini namanya. Coba tingali. Ini nur. Nah dia ini nih. Dia. Terus wal Qur'anu utawi Qur'an iku hujjatun hujjah laka bagi kamu au alaika wajib kepada kamu. Jadi anakku ini kalau berilmu itu setiap ilmu pemikirannya itu harus ada hujahnya. Kalau tidak ada hujahnya itu apa? Dalil Al-Quran atau hadis atau alam semesta ini. Ini hujahnya. Jadi seperti dalilnya rasional apa Fi? Hujahnya itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari setiap segala sesuatu kata Tuhan, aku ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mampu mengingat saya. Jadi kalau ada perempuan pasangannya laki-laki, siang pasangannya malam, khaliq pasangannya makhluk. Jadi kita hidup di dunia, ketika kita melihat makhluk maka hati kita langsung tersentuh. Karena yang kita lihat adalah Tuhan. Karena itulah dunia ini
adalah namanya ketuhanan dalam bahasa Indonesia. Terus di balik dunia itu adalah Tuhan. Kenapa kok dikatakan ketuhanan? Karena dunia ini adalah cermin bagi Tuhan. Jadi kalau sampean melihat apa saja, maka yang tampak itu Tuhan. Melihat apa saja, nak, yang tampak itu Tuhan. Jadi kalau yang tampak itu Tuhan, sudah bisa melaksanakan hadis Rasulullah, ittaqullah haitsu ma kuntum. Takwalah kamu di mana saja kamu berada. Kullun nasi, apa ini? Ya'du ya. Yagdu. Kullun nasi, setiap manusia iku yagdu, makan setiap manusia, kenyang. Jadi setiap manusia itu harus makan, harus kenyang. Kenyang apa itu? Banyak. Kalau mata, kenyang apa, naklan? Tidak capek tidur. Jadi kalau perut, kenyang nasi. Kalau otak, kenyang ilmu. Terus macam-macam itu. Mulut, kenyang bersolawat. Sampean sugih tangannya, kenyang bersedekah. Dia butuh makan, seluruh kita. Wabaiun, ya, wabaiun nafsahu, ya dek. Apa ini? Famu'tikuha au mubikuha. Wabaiun utai wong kang baiat nafsahu. Baiun itu bisa orang yang menjual nafsahu kepada dirinya. Baiun nafsahu itu apa namanya, nak? Membaiat dirinya, menjual dirinya. Dijual kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, seperti Abi ini, Abi kan jadi dosen, Abi kan doktor, sekolah Soro. Dosen itu bayarannya sedikit, Abi gak bisa ikhlas. Akhirnya supaya Abi ikhlas, membaiat diri saya kepada Tuhan untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan. Jadi Abi sudah menjual dirinya kepada Tuhan untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan. Makanya Abi itu melayani mahasiswa itu nggak ada yang seperti Abi, insya Allah. Nah, dosennya Alan nggak ada yang seperti Abi itu. Jadi Abi itu mesti tak layani semua. Hah? Terus, wa mu'tiquha. Jadi kemerdekaannya itu di dalam dirinya sudah. Jadi kita itu kalau sudah membaiat kepada Allah, kita itu merdeka. Apa merdekanya kita? Saya sudah gak pernah mikir makan, sudah gak pernah mikir uang, bayarannya berapa, gak pernah mikir. Takut Umi, dia maca Umi ay sing susah. Tapi berapa saja uang gak pernah ngereken. Aumu bikuha, atau bersama dengan dirinya itu. Jadi orang yang membaiat dirinya itu kayak abadi, nggak pernah mikir apa-apa, kayak merdeka. Soalnya kenapa kok Abi membaiat dirinya kepada ilmu pengetahuan? Karena kalau Abi sudah membaiat diri kepada ilmu pengetahuan, Abi nggak usah mikir uang. Abi gak usah memikir apa yang saya makan, yang Abi makan. Seluruhnya itu sudah ditanggung oleh Allah. Seluruhnya itu sudah ditanggung oleh Allah. Ukuran Abi jadi dosen. Jadi dosen itu gajinya Abi itu gaji pokoknya cuma 3.600.000. Masih lebih banyak gajinya Faris. Baru ada sertifikasi macam-macam, gajinya sedikit. Maka Abi itu menghitungnya dengan barokah. Kalau tidak membaiat diri kepada Allah, ya dihitung dengan apa, matematika. Begitu bayaran habis, Jadi ada yang bertanya. Karena itulah makanya hadis ini menerangkan tentang bagaimana bersesuci. Yang kedua, bagaimana bersyukur, bagaimana bertasbih. Jadi bagaimana sholat, bagaimana sedekah, bagaimana sabar,
bagaimana Al-Quran dijadikan hujjah kita, bagaimana kita itu caranya kenyang semuanya. Kalau otak kenyang dengan ilmu, kalau hati kenyang dengan rasa takwa kepada Allah. Jadi makan makanan itu. Jadi ini semua supaya apa? Supaya manusia itu tidak terlalu banyak bebannya. Maka nanti anakku Dika, anakku Alan, anakku Rajib bekerja di mana saja nanti membaiat dirinya supaya semangat. Kerja itu mesti semangat. Ada nggak dosen yang semangat seperti Aki? Nggak ada, nak. Dosen itu datang ke kampus itu ogah-ogahan. Karena ogah-ogahan ketemu dengan Dika sebagai mahasiswanya gak nyapa. Seperti itu. Itu aja. Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.